Hujan turun begitu deras sejak sore. Petir sesekali membelah langit, membuat rumah megah milik Hendra Prasetyo tampak sunyi dan mencekam. Tak ada yang menyangka, di balik pagar tinggi rumah itu, tersimpan begitu banyak rahasia. Beberapa minggu sebelumnya, seorang pria bernama Randy datang melamar pekerjaan. Ia diterima sebagai pengurus kebun, pendiam, pekerja keras, dan hampir tak pernah membantah perintah. Tak seorang pun tahu alasan sebenarnya ia datang. Bertahun-tahun lalu, istrinya, Siska, pernah bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Namun ia keluar secara mendadak. Di balik kepulangannya, Siska menyimpan trauma mendalam. Ia pernah menjadi korban pelecehan oleh sang majikan, Hendra. Saat itu ia tak berani melapor karena takut. Sementara Hendra menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk menutupi semuanya. Randy tak pernah melupakan air mata istrinya. Ia berjanji suatu hari akan membuat Hendra merasakan kehilangan yang sama besarnya. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga Hendra juga mulai retak. Istrinya, Maya, pernah memergoki Hendra berselingkuh dengan salah seorang pembantu rumah tangga. Perempuan itu kemudian dipecat agar skandal tersebut tidak menyebar. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi dingin. Mereka tinggal serumah, tetapi seperti dua orang asing. Beberapa bulan kemudian, sopir lama mereka, Pak Rahmat, mulai sering sakit. Karena melihat Randy memiliki SIM dan mampu mengemudi, Hendra memintanya menggantikan sementara. Tugas baru itu membuat Randy lebih sering mengantar Bu Maya ke kantor, menghadiri acara sosial, hingga berbelanja. Berbeda dengan suaminya yang selalu sibuk dengan telepon dan bisnis, Randy selalu membuka pintu mobil, berbicara dengan sopan, dan memperlakukan Maya dengan penuh hormat. Perhatian sederhana itu perlahan mengisi ruang kosong di hati Maya. Ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar istri seorang pengusaha. Sementara bagi Randy, semakin dekat ia dengan Maya, semakin mudah pula ia memahami kelemahan Hendra. Suatu malam, hujan turun luar biasa deras. Listrik padam, generator rumah mengalami kerusakan. Para pekerja sibuk memeriksa instalasi di luar. Rumah besar itu berubah gelap gulita. Maya yang takut petir turun ke lantai bawah mencari seseorang. Di ruang tengah, hanya ada Randy yang baru selesai memastikan semua pintu terkunci. Mereka berbincang dalam cahaya lilin. Untuk pertama kalinya, Maya menceritakan kesepiannya. Randy hanya mendengarkan, tidak menghakimi, tidak memanfaatkan keadaan. Namun sejak malam itulah hubungan mereka berubah. Mereka menjadi semakin dekat, bukan karena cinta yang tumbuh tiba-tiba, melainkan karena masing-masing melihat sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Maya melihat perhatian yang tak pernah lagi diberikan suaminya, sedangkan Randy melihat kesempatan yang selama ini ia tunggu. Hari demi hari berlalu, Hendra mulai menyadari perubahan istrinya. Maya tak lagi menunggu kepulangannya, tak lagi bertanya ia berada di mana, tak lagi peduli. Justru sikap acuh itu membuat Hendra gelisah. Sementara Randy terus memainkan perannya dengan tenang. Ia tahu, balas dendam yang paling menyakitkan bukanlah kekerasan, melainkan ketika seseorang mulai kehilangan kepercayaan, kehormatan, dan keluarganya sedikit demi sedikit. Sejak pagi hari Sabtu itu, suasana rumah terasa berbeda. Bu Maya tidak seperti biasanya. Ia memilih mengurung diri di kamar hampir sepanjang hari. Pintu kamarnya tertutup rapat. Bahkan para pembantu pun enggan mengetuk karena mengira majikannya sedang kurang sehat. Menjelang waktu makan siang, Maya akhirnya keluar. Matanya tampak sembab, seolah baru saja menangis cukup lama. Ia hanya menyendok beberapa suap nasi, lalu kembali masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Randy yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang sempat memperhatikan perubahan itu. Namun ia memilih diam. Baginya, setiap perubahan di rumah itu adalah bagian dari teka-teki yang sedang ia susun. Malam pun tiba, jarum jam menunjukkan pukul 8. Ketika Randy sedang merapikan garasi, Maya menghampirinya. Randy, iya, Bu, tolong nyalakan mobil. Baik, Bu. Randy tidak bertanya lebih jauh. Beberapa menit kemudian mobil telah siap di depan teras. Maya masuk ke kursi belakang. Jalan saja, saya ingin menghirup udara malam. Ke arah mana, Bu? Terserah. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah. Selama beberapa kilometer, tak satu pun dari mereka berbicara. Dari pantulan spion tengah, Randy memperhatikan Maya yang duduk dengan gelisah. Pandangannya kosong menatap keluar jendela. Sesekali tangan kirinya mengusap perlahan lengan kanannya, lalu menggenggam kedua telapak tangannya sendiri, seolah sedang berusaha menenangkan gejolak batin yang tidak mampu ia ungkapkan. Randy menangkap isyarat itu, bukan karena ia mengenal Maya dengan baik,
Tetapi karena selama beberapa bulan bekerja di rumah itu, ia mulai memahami bahasa tubuh majikannya. Beberapa saat kemudian, dengan nada hati-hati ia memecah keheningan. "Pak Hendra keluar kota lagi ya, Bu?" tanya Randy pelan. Tak ada jawaban. Mobil terus melaju membelah jalan yang basah. Beberapa menit kemudian Randy kembali membuka percakapan. "Ibu ingin saya antar kemana malam ini? Atau kalau ibu ingin pulang, kita bisa putar balik kapan saja. Kalau ingin terus berjalan juga tidak apa-apa." Maya masih diam. Pandangannya kosong menembus kaca depan. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Saya tidak ingin pulang dulu." Suara itu lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Randy mengangguk pelan. Jawaban singkat itu membuat Randy mengerti bahwa malam tersebut bukan sekadar perjalanan biasa. Ia sadar, malam itu akan menjadi titik balik yang bisa mengubah nasib mereka semua, meski belum ada satupun yang mengetahui kemana arah perjalanan itu akan berakhir. "Kalau begitu, mungkin kita bisa singgah ke sebuah tempat yang tenang. Ibu bisa minum sesuatu supaya lebih rileks," saran Randy kepada Maya. Maya menoleh perlahan. "Entah kenapa, malam ini saya ingin sekali minum wine. Sudah lama sekali saya tidak mencoba melupakan semua beban di kepala," balas Maya. Randy tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Baik, Bu," jawab Randy cepat. Namun jauh di dalam pikirannya, inilah celah yang selama ini ia tunggu. Mereka berhenti di sebuah lounge kecil di pinggir kota yang sepi. Cahaya remang-remang dan alunan musik lembut membuat suasana terasa jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Maya. Beberapa gelas berlalu, percakapan yang semula kaku berubah menjadi sangat pribadi. Maya mulai bercerita tentang kesepian yang selama bertahun-tahun ia pendam, tentang suami yang lebih mencintai pekerjaannya daripada keluarganya, tentang pengkhianatan yang tak pernah benar-benar bisa ia lupakan. Randy hanya mendengarkan, ia tidak menyela. Tidak pula menghibur dengan kata-kata berlebihan. Justru sikap tenangnya membuat Maya merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mendengar isi hatinya. Saat mereka meninggalkan tempat itu, hujan telah reda. Di dalam mobil, keheningan terasa jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Randy mencoba menanyakan apa yang diinginkan Maya selanjutnya. "Bu Maya, apakah sekarang kita sudah boleh pulang?" tanya Randy. Maya hanya terdiam. "Atau ibu ada tujuan yang lain?" lanjut Randy lagi. Sementara dalam hatinya ingin mendapatkan jawaban segera. "Saya ingin istirahat. Kepala saya agak berat," jawab Maya dengan suara lemah. "Tapi saya tidak ingin pulang ke rumah," lanjutnya lagi. Dengan sikap tenang Randy menjawab, "Baik Bu Maya, saya carikan tempat yang tenang untuk ibu bisa beristirahat." Randy sadar, malam itu akan mengubah batas di antara mereka. Sementara Maya juga sadar bahwa ia baru saja mengambil langkah yang mungkin tak akan bisa ia tarik kembali. Mobil kemudian berbelok menuju sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Di ambang pintu, keduanya saling menatap cukup lama. Tak ada lagi kata-kata. Pintu kamar perlahan tertutup. Dan malam itu menjadi awal dari sebuah rahasia besar. Sebuah hubungan yang bukan lahir dari cinta semata, melainkan dari luka, kesepian, dan dendam yang perlahan akan menyeret semua orang menuju kehancuran. Malam yang menjadi titik balik itu ternyata bukanlah yang terakhir. Sejak saat itu, hubungan terlarang antara Maya dan Randy berlangsung beberapa kali dalam kurun beberapa bulan. Pertemuan-pertemuan mereka selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memanfaatkan saat-saat Hendra sedang melakukan perjalanan dinas atau ketika rumah sedang sepi. Bagi Maya, hubungan itu bukan lagi sekadar pelarian dari rasa kesepian. Setiap kali beban batinnya memuncak, ketika ia merasa diabaikan dan dikhianati oleh suaminya sendiri, ia mencari pelipur lara pada sosok Randy yang selalu hadir dengan perhatian dan ketenangan. Di dalam dirinya berkecamuk kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan, dan pelampiasan gejolak emosional yang selama bertahun-tahun dipendam. Namun bagi Randy, perasaannya jauh lebih rumit. Sesekali ia hampir lupa pada tujuan awalnya. Perhatian Maya terasa tulus, berbeda dari semua yang ia bayangkan ketika pertama kali memasuki rumah itu. Tetapi setiap kali ia mengingat wajah istrinya, Siska, dan trauma yang masih membekas akibat perlakuan Hendra bertahun-tahun sebelumnya, tekadnya kembali mengeras. Baginya, setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada akhir dari rencana yang telah disusun dengan sabar. Ia hanya menunggu satu momen, satu kesalahan, satu malam ketika semua rahasia tidak lagi bisa disembunyikan. Itulah malam yang kemudian mengantarkan mereka pada peristiwa yang mengubah hidup semua orang di rumah itu.
Malam itu rumah keluarga Hendra kembali sunyi. Para pembantu telah pulang ke mes belakang. Satpam berjaga di gerbang depan. Hujan tipis kembali turun membasahi halaman. Randy baru saja masuk ke rumah setelah memastikan garasi terkunci. Di lantai atas, Maya telah menunggu di kamar putranya yang sedang menempuh kuliah di luar negeri. Ruangan itu selama berbulan-bulan menjadi tempat yang tak pernah dicurigai siapapun. Namun malam itu berbeda. Perjalanan bisnis Hendra dibatalkan secara mendadak tanpa memberi kabar kepada siapapun. Ia pulang lebih cepat. Begitu memasuki rumah, ia melihat sepatu Randy masih berada di dalam. Keningnya berkerut. Perlahan ia menaiki tangga. Suara percakapan lirih dari kamar putranya membuat langkahnya terhenti. Gagang pintu diputar. Pintu terbuka. Sesaat seluruh ruangan membeku. Maya berdiri dengan wajah pucat. Randy menoleh perlahan. Sedangkan Hendra memandang keduanya dengan kemarahan yang sulit digambarkan. Apa yang sedang terjadi di rumah saya? Bentakan itu menggema. Maya tak sanggup berkata-kata. Hendra melangkah hendak memukul Randy. Namun Randy tidak bergeming. Ia justru mengeluarkan telepon genggam dari sakunya. Sebelum Bapak melakukan sesuatu yang Bapak sesali, sebaiknya pikirkan dulu siapa yang akan lebih banyak kehilangan, kata Randy dengan tenang. Hendra terdiam. Di ponsel ini ada bukti yang cukup membuat nama besar Bapak hancur. Bukan hanya hubungan Ibu Maya dengan saya, tetapi juga berbagai rekaman yang akan membuat media dan aparat tertarik. Wajah Hendra berubah. Reputasi adalah segalanya baginya. Ia tidak bisa membiarkan skandal itu keluar dari rumah. Di saat Maya masih menangis, Randy mendekati Hendra beberapa langkah. Dengan suara pelan yang hanya bisa didengar Hendra, ia berkata, "Masih ingat seorang pembantu bernama Siska?" Hendra mengernyit. Perempuan yang dulu pernah Bapak lecehkan. Di kamar ini, raut wajah Hendra perlahan berubah. Mata Randy menatap tajam. "Saya suaminya." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Hendra mundur selangkah. Selama bertahun-tahun ia mengira semua telah selesai. Semua telah ditutupi oleh uang dan kekuasaan. Ternyata tidak. Randy melanjutkan. "Saya tidak datang untuk bekerja. Saya datang untuk menunggu hari ini." Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya rasa takut. Beberapa hari kemudian, demi menjaga nama baik keluarga dan perusahaannya, Hendra memilih menyelesaikan semuanya secara diam-diam. Randy mengundurkan diri setelah menerima penyelesaian hukum dan finansial yang disepakati. Sementara Maya memilih meninggalkan rumah tersebut dan mengajukan gugatan cerai. Maya pindah ke rumah yang menjadi pembagian harta warisan mereka yang memang sejak setahun lalu sudah dia persiapkan atas nama kepemilikan dia sendiri. Berbulan-bulan setelah itu, Hendra hidup sendirian di rumah yang dahulu menjadi simbol keberhasilannya. Ia masih memiliki kekayaan, ia masih memiliki jabatan, namun kepercayaan keluarganya telah hilang. Sementara Randy pulang menemui Siska. Ia menyadari bahwa dendam memang telah membawanya sampai ke tujuan, tetapi tidak menghapus luka yang mereka berdua tanggung selama bertahun-tahun. Kini yang tersisa adalah pilihan untuk mulai membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik. Jangan lupa subscribe dan komentar untuk menjadikan cerita-cerita ini lebih baik.